Shalom sahabatku yang terkasih dan sehati dalam Yesus Kristus. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Mari kita siapkan diri dan hati kita untuk menjadikannya layak menyambut Tuhan, supaya kita bisa menjadi garam dan terang dalam kehidupan ini. Tentunya dengan bersama kita resapi Renungan Sabda Pendalaman Iman presented by BPK PKK KAJ. Bacaan diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 33 sampai 37. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu kepada Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Demikianlah Injil Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bertemu kembali di Resapi Renungan Sabda Pendalaman Iman. Dalam bacaan hari ini di Matius 5 ayat 33 sampai 37, ada yang Tuhan Yesus ingatkan kepada kita supaya berhati-hatilah dalam mengucapkan sumpah. Kalau misalnya Bapak Ibu pernah menyaksikan proses pengadilan ataupun mungkin menonton film yang ada adegan di ruang pengadilan, pasti kita bisa melihat bahwa seorang terdakwa ataupun saksi ketika mereka berada di pengadilan, mereka itu disumpah lebih dulu sebelum mereka menyatakan suatu perkataan atau pernyataan di dalam pengadilan. Dan pada saat mereka bersumpah, mereka meletakkan tangannya di atas kitab suci dari agama masing-masing. Kenapa meletakkan tangannya di atas kitab suci? Karena supaya tidak bersumpah palsu seperti yang dikatakan di ayat 33. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Ini yang terjadi di dalam proses pengadilan. Bagaimana dengan kehidupan kita sehari-hari? Seringkali kita ini tergesa-gesa dalam bersumpah. Bahkan kita secara sembarangan kita bersumpah tanpa kita berpikir lebih dahulu. Ada yang Tuhan mau ingatkan di sini, supaya kita tidak terburu-buru untuk bersumpah. Karena orang yang selalu bersumpah itu biasanya karena ia mau menutupi kesalahan yang sedang dia lakukan. Contohnya misalnya ada seorang anak kecil, padahal dia sudah dikasih tahu sama mamanya jangan main bola di dalam rumah. Tetapi dia lakukan, akibatnya ketika dia bermain bola di dalam rumah, vas bunga kesayangan mamanya itu pecah. Ketika pecah dan mamanya bertanya, siapa yang mecahin vas bunga ini? Kamu ya? Anak kecil itu kan takut. Dan dia untuk menutupi kesalahannya supaya dia tidak dimarahi, maka dia bilang, sumpah Ma, bukan saya yang pecahin itu. Itu tadi si Meong tuh lagi loncat-loncat. Atau misalnya ada suami yang sedang berselingkuh. Istri mulai curiga. Terus istrinya bertanya, papi kok sekarang kalau pulang ya tengah malam dulu udah 3 bulan nih seperti ini. Karena supaya dia tidak ketahuan berselingkuh, maka dia bilang, aduh sumpah Mi demi langit dan bumi, saya tuh gak bohong, saya tuh lagi banyak proyek, aku lagi sibuk banget. Nah sekarang kita lihat apa yang dikatakan di ayat 34 sampai 36. Di sini dikatakan, janganlah sekali-sekali bersumpah, baik demi langit, ya 35 bilang baik demi bumi, ataupun demi kota, ataupun demi kepalamu sendiri, atau demi apapun juga, janganlah bersumpah. Jangan sekali-sekali, jadi jangan pernah bersumpah demi apapun juga. Nah Tuhan mau kita ini
tidak sembarangan bersumpah. Karena orang yang bersumpah demi menutupi kesalahannya, sebetulnya dia sedang lagi berbohong. Kalau kita sudah mulai berbohong dengan sumpah itu ya, karena menutupi segala kesalahan kita. Yang pertama, kita berbohong dengan kebohongan, dengan bersumpah itu. Maka kita akan terus berbohong, dan terus berbohong untuk menutupi kebohongan pertama akibat sumpah itu. Dan kebohongan itu pasti terbongkar. Seperti pepatah yang mengatakan bahwa sepandai-pandainya tupai melompat pasti jatuh juga. Sepintar-pintarnya menutupi bangkai pasti baunya tercium juga. Jadi tidak ada kebohongan yang sempurna walaupun dibalut dengan sumpah. Nah, yang Tuhan inginkan dalam hidup kita adalah, kita lihat ayat 37. Jika iya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Tuhan mau kita jujur, Bapak Ibu. Akuilah kesalahan itu kalau kita memang melakukannya. Gak usah takut, jangan sampai bersumpah demi kita menutupi kesalahan kita. Dan Tuhan mau kita ini belajar untuk tegas mengatakan iya dan tidak. Maka dari itu Bapak Ibu, mintalah Roh Kudus, roh kebenaran itu. Supaya roh kebenaran itu, Roh Kudus itu akan mengingatkan kita. Supaya kita bisa tegas untuk mengatakan iya jika iya, untuk mengatakan tidak jika tidak. Supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang berani untuk jujur, berani untuk mengakui kesalahan, berani juga untuk melakukan hal yang benar, berani juga untuk menolak yang tidak benar. Supaya kita ini terus diproses, kita tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang sama. Kita membersihkan segala benalu-benalu yang menghalangi pertumbuhan rohani kita. Supaya kita semakin bertumbuh Bapak Ibu. Terus bertumbuh dewasa secara rohani, kita menghasilkan buah yang tetap dan matang. Dan kita semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Karena kita adalah imitator of God, kita imitasinya Tuhan. Mari saat ini kita berdoa di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk firman Tuhan pada hari ini. Engkau mengingatkan kami supaya kami tidak sembarangan mengucapkan sumpah. Karena ketika kami sembarangan mengucapkan sumpah, kami tergesa-gesa tanpa berpikir panjang. Segala apa yang kami ucapkan ini akan kami pertanggungjawabkan di pengadilan terakhir di dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan Engkau terus menegur kami supaya kami bisa berlaku menjadi anak-anak Tuhan yang benar. Kami berani mengakui kesalahan kami berani jujur Tuhan di hadapan Tuhan dan juga manusia. Sehingga kami boleh terus disempurnakan oleh Engkau Tuhan. Dan kami boleh mengalami pertumbuhan rohani, kami boleh mengalami semakin serupa dengan Kristus. Ampuni kami Tuhan jika kami pernah melakukan sumpah-sumpah yang sembarangan kami ucapkan. Sehingga saat ini biarlah kami dimurnikan Tuhan. Dan kami boleh berlaku sebagai anak-anak Tuhan. Dan apa yang kami katakan, kami ucapkan, itu berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Semuanya ini kami haturkan di dalam doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kiranya renungan ini sungguh memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati.